Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riki Saputra Nasution. Pada video kali ini saya akan membahas materi hukum perusahaan dan ketenagakerjaan dengan topik organ perusahaan dalam perseroan terbatas, yaitu direksi, dewan komisaris, dan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian organ perusahaan. Dalam sebuah perseroan terbatas atau PT, ada 3 organ utama yang menjalankan perusahaan, yaitu yang pertama direksi, yang kedua dewan komisaris, dan yang ketiga RUPS ataupun rapat umum pemegang saham. Ketiga organ ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Sistem ini disebut sebagai check and balance. Tujuannya agar tidak ada satu pihak yang memegang kekuasaan terlalu besar. Bagian yang kedua yaitu direksi. Apa itu direksi? Direksi adalah organ perseroan yang bertugas menjalankan dan mengurus perusahaan sehari-hari. Mereka adalah otak operasional yang memutuskan strategi atau mengelola kegiatan bisnis. Ada beberapa tugas direksi, yaitu yang pertama, mengurus perusahaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan. Yang kedua, mewakili perusahaan dalam hubungan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang ketiga, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Yang keempat, membuat laporan tahunan dan laporan keuangan untuk disampaikan ke RUPS, memastikan perusahaan beroperasi sesuai hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu kewenangan direksi. Ada beberapa kewenangan direksi. Yang pertama, mengambil keputusan bisnis tanpa harus meminta persetujuan RUPS, kecuali untuk hal-hal besar. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan karyawan. Yang ketiga, mendatangani perjanjian dan kontrak. Yang keempat, mengelola aset perusahaan. Yang kelima, mengajukan perubahan anggaran dasar yang harus disetujui RUPS. Dengan kata lain, maju atau mundurnya suatu perusahaan dipengaruhi oleh kualitas direksinya. Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris. Apa itu komisaris? Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas mengawasi atau memberi nasihat kepada direksi. Mereka tidak ikut menjalankan operasional tetapi memasukkan direksi bekerja sesuai aturan. Tugas komisaris yaitu mengawasi kebijakan direksi, meminta laporan berkala dan dari direksi, memberikan masukan dalam strategi bisnis, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian direksi, membentuk komite seperti komite audit. Kewenangan komisaris yaitu menyetujui atau menolak tindakan direksi dalam hal tertentu, mengawasi laporan keuangan dan kepatuhan hukum, menilai kinerja direksi, menjaga independensi pengawasan. Jadi, peran komisaris sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu RUPS atau juga Rapat Umum Pemegang Saham. Apa itu RUPS? RUPS adalah kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Semua hal strategis yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris diputuskan di sini. Ada beberapa kewenangan RUPS. Yang pertama, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, mengubah anggaran dasar perusahaan, mengesahkan laporan tahunan serta laporan keuangan, menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan, menyetujui tindakan besar seperti merger, akuisisi, atau likuidasi perusahaan, menetapkan gaji dan remunerasi direksi dalam komisaris. Ada 2 jenis RUPS. Yang pertama, RUPS tahunan wajib dilakukan tiap tahun. Yang kedua, RUPS luar biasa untuk hal mendesak di luar agenda tahunan. Dengan kata lain, RUPS adalah suara utama pemegang saham. Baiklah, pembahasan yang terakhir, hubungan antar organ perusahaan. Ketiga organ perusahaan harus bekerja secara saling melengkapi. Direksi menjalankan perusahaan, komisaris mengawasi direksi,
RUPS mengatur arah kebijakan besar dan mengawasi semua alurnya, seperti yang pertama, direksi bekerja, melapor ke komisaris, komisaris menilai, memberi masukan, RUPS memutuskan, yang menyetujui atau memberikan arahan. Sistem ini dibuat agar tata kelola perusahaan berjalan transparan dan profesional. Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kini rapat-rapat dapat dilakukan secara elektronik sehingga hubungan antar organ lebih cepat dan mudah. Baik teman-teman, itulah pembahasan lengkap mengenai direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS sebagai organ utama dalam perseroan terbatas. Semoga video ini membantu teman-teman memahami bagaimana struktur dan mekanisme perusahaan diatur dalam hukum Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.